DPD, guru wali kelas 10 OTKP dan 10 BDP, para WKS kesiswaan, kurikulum serta guru-guru yang hadir di sini, serta Ibu ucapkan selamat datang dan selamat menghadiri siswa-siswi kelas 10 SMK Sangguriang 1 Cimahi yang berada di rumah. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat dan dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun itu. Sudah siap melaksanakan kegiatan hari ini? Kita langsung saja, tapi sebelumnya Ibu berharap buat siswa-siswi yang ada di rumah, untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ibu harap kalian tidak melakukan kegiatan lain, ya, fokus dan tetap stay tune di sini, ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apel pembukaan tahun pelajaran 2021 semester ganjil tanggal 20 Juli 2020 melalui program belajar dari rumah akan segera dimulai. Pembacaan doa oleh Bapak Nafsir SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang berada di ruangan ini serta anak semuanya yang berada di rumah masing-masing, sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan ini berlancar dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun sampai nanti sesi ketiga. Al-Hadaniyah wabarakatuh. Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walij'alil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa quwwatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma tawwil umurana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa nawwir qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta apel. Seluruh peserta apel dimohon untuk berdiri.
Sekian. Oke. Selanjutnya, sambutan oleh pembina apel sekaligus sosialisasi program kesiswaan dalam pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah oleh Bapak Masyudi Riksa Kusuma SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi, Bapak Dr. Samsuri SPD EPD. Yang saya hormati para WKS, yang saya hormati wali kelas dan guru-guru, tak lupa kepada anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang kita harus syukuri. Ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada diri Bapak, umumnya kepada kalian yang ada di rumah. Yang pertama adalah harus menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu terdiri dari sesuai dengan protokolnya, menggunakan masker. Jadi ketika kita berada dimanapun, kita tetap harus menggunakan masker. Apalagi pemerintah sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, ketika seseorang yang tidak menggunakan masker akan diberikan sanksi berupa denda uang ya, dari kisaran 100 sampai dengan 150.000. Jadi alangkah lebih baiknya kita masker itu selalu dibawa-bawa ya. Dan lebih bagusnya lagi di cadangan di tas itu harus ada. Terus yang kedua adalah rajin mencuci tangan. Aktivitas apapun kita harus setelah beres langsung mencuci tangan. Terus yang selanjutnya hindari kerumunan, jangan sampai kita terjadi kerumunan sehingga mengakibatkan permasalahan-permasalahan mengenai kesehatan. Terus yang selanjutnya Bapak lihat itu anak-anak pola istirahat itu diganti, dalam artian siang digunakan malam, malam digunakan siang. Jadi mulai saat ini, dimulai ajaran baru, kalian harus menjaga kesehatan dengan cara tidak begadang. Jadi kalau Bapak lihat anak-anak pagi-pagi masih banyak yang kesiangan bangun, karena bisa tidurnya itu adalah dari jam 3 atau pas waktunya subuh. Jadi malam digunakan untuk siang, siangnya digunakan untuk tidur. Jadi kita hindari hal-hal yang sifatnya begadang. Kalau tidak perlu itu jangan dilakukan. Terus yang selanjutnya hindari bepergian. Kalau tidak penting atau tidak bersifat urgent, Bapak harapkan kalian yang di rumah tidak melakukan aktivitas bepergian, apalagi hanya digunakan hanya untuk main.
Jadi Bapak menghimbau jangan bepergian atau yang sifatnya hindari bepergian kalau tidak ada kegiatan yang sifatnya urgent. Terus yang selanjutnya adalah menjaga kerapihan. Ini adalah merupakan program dari kesiswaan. Walaupun kalian berada di rumah, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, di sini harus menjaga kerapihan. Yang pertama, kalau Bapak lihat anak laki-laki, jangan mentang-mentang berada di rumah, rambut tidak rapi atau gondrong. Jadi suatu saat ketika kalian harus ke sekolah dengan rambut yang gondrong, secara otomatis kalian akan ditegur dan harus kalian potong rambut tersebut. Apalagi kalau rambut tersebut dicat, ya. Bapak sering melihat ketika anak-anak mentang-mentang berada di rumah, rambutnya panjang, rambutnya dicat, akhirnya jadi kulit alias kulehe, ya. Jadi Bapak tidak harapkan ketika nanti ya, Bapak sudah wanti-wanti dari sekarang, kalian siswa baru, ketika pihak sekolah mengharuskan kalian masuk ke sekolah dengan kondisi kalian yang gondrong ataupun dicat rambutnya, mohon maaf apabila ada teguran dari kesiswaan atau dari guru-guru yang lain. Terus Bapak lihat juga siswa-siswi yang kukunya panjang juga sama, jadi tidak enak dilihatnya. Anak sekolah kukunya panjang, apalagi sampai hitam-hitam, itu kan tidak menunjukkan sikap kebersihan itu sangat-sangat minim atau sangat kurang. Jadi dengan pola menjaga kerapihan diri dari mulai rambut, kuku, tampilan itu harus tetap bersih, ya. Terus yang selanjutnya adalah karena di sini adalah program pemerintah, bukan program sebetulnya, anjuran dari pihak pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 bahwa pembelajaran ini dilakukan secara daring dan luring. Jadi Bapak berpesan karena kita bukan di SMK Satu Kuriang 1 saja yang melaksanakan pembelajaran secara daring, tetapi ini adalah nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran daring, Bapak titip yang pertama adalah nomor HP itu jangan diganti-ganti, ya. Itu kalau Bapak lihat kan anak-anak gemar gonta-ganti nomor handphone. Mulai dari sekarang kalian gunakan nomor handphone hanya 1, ya. Terus yang kedua, kuota itu harus selalu terisi, ya. Dalam mengisi kuota dibiasakan jangan menggunakan kuota harian, karena kalau kita lihat atau hitung-hitung kuota harian itu lebih mahal, ya. Jadi Bapak harapkan dan anjurkan kalian menggunakan kuota yang digunakan untuk 1 bulan. Terus kalau misalnya kalian menggunakan atau mengganti nomor handphone, segera laporkan terlebih dahulu, ya. Kalau nanti Bapak umumkan nama wali kelas, kalau nanti sudah terbentuk wali kelas ataupun di grup ini, kalian nanti atau ke teman dekat misalnya, kalian nomor saya diganti segera. Jadi jangan sampai telat informasinya. Terus di dalam pola pembelajaran daring dan luring, kalian perhatikan juga, karena nanti kita akan melakukan pembelajaran itu baik itu secara Google Meet ataupun sejenisnya. Biasanya di situ ada tugas-tugas. Kalian harus memperhatikan kapan harus dikirim tugasnya. Terus dan alhamdulillah tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan kalau nanti sudah terbentuk kelas akan dibantu pulsa dari dana BOS, ya. Jadi Bapak harapkan nomor kalian tidak diganti-ganti, ya. Bapak sekali lagi, nomor kalian tidak diganti-ganti dan tidak keluar grup terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya, kemarin Bapak membaca banyak di Instagram, Pak, kapan siswa kelas 10 bisa daftar eskul? Nah, ini pun adalah merupakan program dari kesiswaan. Sebetulnya sudah dibuatkan program untuk pendataan ekskul untuk kelas 10. Nanti akan Bapak share Google Form. Nanti kalian bisa memilih ekskul lebih dari 1, tetapi
kalian perhatikan terlebih dahulu apakah waktunya cukup atau tidak, saya mampu atau tidak, dari segi kesehatan dan seterusnya diperhatikan ya. Jadi Bapak harapkan ketika nanti Bapak share untuk pendataan eskul melalui grup ya, nanti bisa kalian pilih 1 atau 2 ekstrakurikuler yang akan kalian pilih. Tetapi yang wajibnya adalah eskul pramuka, karena eskul pramuka tersebut adalah merupakan masuk kepada nilai ketika nilai kalian C atau D, maka kalian tidak akan naik kelas ya. Pola pembelajaran pramuka walaupun misalnya tidak tatap muka, tetapi bisa dilakukan dengan adanya SKU. Nah, SKU tersebut di situ ada beberapa yang memang bisa ditugaskan kepada anak, sehingga anak harus mengerjakan pekerjaan atau yang sifatnya untuk mendapatkan nilai kepramukaan. Terus nanti juga dengan program kesiswaan tidak hanya pendataan eskul untuk kelas 10, tetapi karena masa bakti OSIS juga akan habis, maka LDKS atau pemilihan ketua OSIS periode 2020-2021 akan dilaksanakan secara daring dan akan disosialisasikan juga kepada seluruh siswa baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Dan nanti puncaknya di pemilihan OSIS kami pun sudah berantisipasi bagaimana cara penyebaran angket melalui Google Form ataupun Google Meet dan seterusnya. Nanti secara teknis akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Yang terpenting kalian khususnya untuk di kelas 10 sudah mengetahui program apa saja yang akan dilaksanakan oleh pihak kesiswaan. Yang pertama dari pendataan ekstrakurikuler yang akan Bapak share ke grup MPLS ya. Terus yang kedua nanti untuk pemilihan OSIS, partisipasi dari kelas 10, 11 dan 12 akan dilaksanakan. Terus ketika kalian sudah dibagi kelas, Bapak perkenalkan terlebih dahulu ya wali kelasnya. Nanti kalian yang misalnya nanti masuk jurusan BDP 10, BDP 1 itu Ibu Siti Darajat kebetulan tidak hadir. Yang kedua 10 BDP 2 itu Bapak Yogi Winarto SPD. Pak Agung bisa diperlihatkan ini nanti Pak Yogi yang menjadi wali kelas 10 BDP 2. Oh, bisa ya. Nah, ini Pak Yogi Winarto yang akan menjadi wali kelas 10 BDP 2. Terus yang ketiga ada wali kelas 10 BDP 3 Ibu Ida Widaningrum SPD MPD. Ini kalian kenalan dulu ya. Ini adalah Ibu Ida. Beliau mengajar sejarah Indonesia. Nah, terlihat ya. Oke. Selanjutnya kelas 10 OTKP 1, nanti wali kelasnya adalah Ibu Siti Sundari SPD MPD. Oke. Nah ini Ibu Siti Sundari, beliau mengajar produktif OTKP. Ya, jadi kalian ingat-ingat ya, nanti yang jurusan OTKP. Terus yang selanjutnya wali kelas 10 OTKP 2. Ibu Epi Trisna Mardiani SPD. Nah, kalian ingat-ingat ya, Ibu ini wali kelas OTKP 2 dan sekaligus pengajar produktif OTKP. Selanjutnya wali kelas 10 OTKP 3, kalian tidak asing ya karena di MPLS kemarin kalian sudah berkenalan dengan Ibu Ika Nobita Sari SPD. Nah, ini Ibu Ika yang akan menjadi wali kelas di kelas 10 OTKP 3. Mungkin sambutan dari Bapak sekaligus memperkenalkan program dari kesiswaan dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembukaan tahun pelajaran 2020-2021
dan rangkaian kegiatan sosialisasi belajar dari rumah serta kegiatan kesiswaan telah selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sekolah dan siswa-siswi kelas 10 SMK Sangkur yang 1 Cimahi yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dengan kegiatan daring lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.